Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you all today? Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya tak akan bosan-bosan untuk selalu mendoakan agar kita semua selalu sehat dan selalu bersemangat dalam menjalankan berbagai aktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Seperti biasa, kita bertemu lagi di channel saya yang dimana channel ini membahas materi-materi mengenai bahasa Inggris. Dan di video kali ini yang akan kita bahas adalah articles. Apa itu articles? Mungkin baru sebagian dari kalian ada yang baru pertama mendengar gitu apa itu articles ya. Tapi ini bukan artikel-artikel bacaan-bacaan dalam bahasa Indonesia ya, ini articles dalam bahasa Inggris. Nah, tapi mungkin kalian udah sering bertemu dengan ini ya, yaitu articles a, and, dan the. Jadi di sini kita akan membahas cara penggunaan a, and, dan the yang kadang masih sering membuat kita bingung ya. Kapan pakai a, kapan pakai and, dan kapan kita pakai the. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Oke. Ya, sebagian dari kita masih bingung, and itu apa, the itu juga apa, terus penggunaannya kayak gimana gitu kan. Nah, di sini akan kita bahas. Jadi, articles itu ada 3 kata ya, a, and, sama the. Jadi mereka itu merujuk ke sesuatu yang masih belum jelas atau bahkan udah jelas gitu ya. Jadi di sini a sama an merujuk ke suatu hal yang sifatnya masih umum atau belum jelas. Maksudnya bagaimana? Nanti dijelaskan. Ya, terus ada the juga merujuk ke sesuatu yang udah jelas atau spesifik. Oke, biar nggak bingung ya, kita langsung ke penjelasan. Articles terbagi kepada dua, indefinite articles, a atau an juga definite articles. Kalau indefinite itu belum jelas, belum spesifik, masih umum. Kalau definite itu udah jelas, oke? Indefinite articles. Indefinite articles itu ada a dan an. Digunakan ketika seseorang itu membicarakan sesuatu yang masih sangat umum dan belum spesifik atau masih belum jelas apa yang dibicarakan. Misalkan di sini ada contoh seseorang berbicara I saw a dog kepada kita. Kalau diartikan, aku melihat seekor anjing. Jadi gini, kita bayangkan ya, ada seseorang yang bilang begitu, I saw a dog. Ketika ada orang yang bilang I saw a dog, kita nggak akan tahu, kita nggak paham anjing mana yang dia lihat, anjing mana yang dia bicarakan gitu ya. Nah, itu fungsi dari indefinite articles. Untuk membicarakan sesuatu yang ketika dibicarakan, si lawan bicara masih bingung. Anjing mana yang dibicarakan atau hal apa yang sedang dibicarakan. Karena di sini contohnya anjing, berarti ya di sini si lawan bicara nanti akan bingung. Anjing yang mana yang kamu lihat? Atau misalkan we have a friend. Teman-teman kalian bilang kita punya seorang teman. Nah, kamu yang mendengarnya itu bingung siapa yang dibicarakannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. My mom brings an umbrella. Dari contoh di atas kan jadi kita bisa tahu ya bahwa seekor anjing, seorang teman, dan sebuah payungnya itu masih umum gitu. Kita nggak tahu payung yang mana yang dibicarakan, teman yang mana atau anjing yang mana ya. Seperti itu. Jadi indefinite article kesimpulannya untuk menunjukkan suatu hal yang sifatnya masih belum jelas, belum spesifik. Oke. Dan A dan N. A digunakan ketika menghadapi kata yang diawali huruf konsonan dan huruf vokal yang penyebutannya seperti huruf konsonan. Jadi kalau misalkan kata bendanya huruf konsonan berarti pakai A, kalau huruf vokal berarti pakai N. Nah, ini ada contohnya di sini. Huruf konsonan seperti car. Car diawali oleh huruf C ya. Jadi C, a car, a boy, and then a tiger. Car, a boy, a tiger. Atau orang-orang bilang juga a car, a boy, dan a tiger. Seperti itu. Didengarkan cara cara membacanya ya. A car, a boy, a tiger. Ya, terus ada juga huruf vokal yang dibaca konsonan. Contohnya a user, a uniform, a university, seperti itu ya. A user, a uniform, a university.
Meskipun hurufnya U atau tapi dibacanya kan U ya, dari Y gitu ya. Maka itu dibacanya A aja. A car, a boy, a tiger. Atau a car, a boy, a tiger. A user, a uniform, a university. Seperti itu. Ya, kita ulangi lagi. A car, a boy, a tiger, a user, a uniform, a university. Oke, next. Ada an. An itu digunakan untuk menghadapi kata yang diawali huruf vokal atau huruf konsonan yang penyebutannya seperti huruf vokal ya. Jadi kebalikan dari yang tadi. Huruf vokal. An umbrella, an apple, an actor, an umbrella, an apple, an umbrella, an apple, an actor. Ya. Terus ada huruf konsonan yang dibaca vokal. Itu an honor, an hour, an hotel. Ya. An honor, an hour, an hotel. Oke. Dengarkan cara bacanya ya. An umbrella, an apple, an actor, an honor, an hour, an hotel. Tapi kadang untuk hotel ada juga sih yang ada a hotel. Ya. Fun fact. A dan N digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang bersifat tunggal atau satu. Jadi kalau barangnya satu, ya pakai A ya. Contoh a person, seorang, atau a friend, seorang teman, a book, sebuah buku, a tiger, seekor harimau. Jadi sebuah, seorang, seekor itu pakai A. Contoh tuh ada a friend, an umbrella. Di sini A dan N hanya bisa digunakan untuk benda yang dapat dihitung ya. Di sini contoh tuh. A book, sebuah buku. A water, sebuah air nggak bisa. Ya. An apple, sebuah apel. An oil, sebuah minyak nggak bisa. Itu oil ya, bukan huruf I, itu huruf L belakangnya. An oil. Oke. Definite articles. Nah, sebelum lanjut, jadi kalian harus sudah mulai paham ya bahwa kalau indefinite articles itu untuk merujuk ke sesuatu yang ketika dibicarakan masih belum jelas hal apa yang dibicarakan itu, belum spesifik gitu ya. Nah, kalau definite articles justru kebalikannya. Kata the ini kita gunakan untuk menyatakan suatu hal yang udah spesifik. Artinya jadi ketika diucapkan si pembicara dan lawan bicara tuh udah sama-sama ngeh gitu barang mana yang dibicarakan gitu ya. Di sini contoh. I have a car. Si ayah bilang, I have a car. The car is in front my house. Nah, kenapa di kalimat kedua jadi pakai the? Karena udah jelas mobilnya adalah mobil baru si ayah. Kita ulangi lagi. I have a new car. Saya punya mobil baru. The car is in front of my house. Mobil itu ada di depan rumahku. Nah, di kalimat kedua, si mobilnya udah jelas mobil yang mana yang diobrolkan. Yaitu mobil baru punya ayah. Sampai sini mudah-mudahan kita semua bisa paham ya. Kemudian ada Mackenzie. Use the pen that I gave you yesterday. Use the pen that I gave you. Nah, di sini si lawan bicara atau si teman si Mackenzie-nya udah ngeh. Pakai tuh pulpen yang udah aku kasih kemarin. Nah, udah tahu pulpen yang mana yang dibicarakan. Yaitu pulpen yang dikasih oleh si Mackenzie pada hari kemarin. Gitu ya. Nih, ini penjelasannya. Dari dua contoh kalimat di atas, pada kalimat pertama sudah jelas bahwa mobil yang sedang dibicarakan adalah mobil baru punya ayah. Dan di kalimat kedua, pulpen yang dibicarakan adalah pulpen yang sudah diberikan oleh si Mackenzie di hari sebelumnya. Sampai sini mudah-mudahan ini easy ya, mudah ya. Ada the versus the. Dengarkan cara bacanya ya. The versus the. Dibaca the saat menghadapi huruf konsonan atau huruf vokal yang dibaca konsonan. The book, the car, the united. Ya, the united. The book, the car, the united. Oke. Dengarkan cara bacanya sekali lagi. The book, the car, the united. Kata book, car, dan united itu ya dibaca konsonan ya. Book, car, meskipun itu huruf U tapi dibacanya U. Oke. Dibaca the saat menghadapi huruf vokal atau huruf konsonan yang dibaca vokal. The apple, the umbrella, the honorable.
Oke, diperhatikan lagi cara pembacaannya ya. The book, the car, the united, the apple, the umbrella, the honorable. Begitu cara pembacaannya ya. Oke, fun fact ya. Jadi the ini tidak menyatakan sesuatu tunggal atau jamak, jadi bebas ya. Jadi mau tunggal, mau jamak, bebas pakai the gitu ya. Mau satu, mau banyak, mau berapa. The car, the cars, the book, the books, the umbrella, the umbrella. Bebas. Jadi mau satu, mau banyak, bebas. Kalau yang samaan kan tadi khusus satu ya. Nah kalau ini enggak, boleh banyak. Oke guys, sekian dulu video untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kalian semua bisa paham penggunaan a, and, sama the. Okay guys, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.